Naruto Akatsuki. Buat hoax pertama yang bakalan aku bahas di sini tuh berasal dari salah satu anime terkenal. Kalian yang kelahiran tahun 2000-an dan anak warnet pasti pernah lihat foto Naruto, Sasuke, sama Sakura pakai baju Akatsuki. Nah, karena kebanyakan anak warnet belum kenal apa itu fan art, mereka akhirnya ngira foto ini tuh canon, terus mereka berteori kalau Naruto beneran masuk Akatsuki karena mungkin merasa dihianati oleh Konoha, lalu akhirnya diajak oleh Pain untuk bergabung ke Akatsuki. Faktanya sampai sekarang yang notabene-nya Naruto udah tamat, gak ada satupun episode canon maupun filler yang nunjukin Naruto masuk organisasi villain tersebut, kecuali Sasuke yang pernah magang nangkep Hachibi. Jadi siapa sih yang bikin fan art ini? Yang bikin aku kaget di sini adalah karena aku baru tahu kalau yang bikin fan art ini adalah orang Indo. Orang yang bikin fan art ini punya nama Tan Kevin di TikToknya yang punya username VinRealGrave. Dia pernah cerita punya akun DeviantArt dari tahun 2006. Dia terus mengupload 3 gambar Naruto, Sasuke, dan Sakura versi Akatsuki secara terpisah di tahun 2007 bulan Juli. Karena gambarnya viral, akhirnya Kevin membuat lagi gambar versi satu frame-nya yang akhirnya kita kenal sebagai hoax Naruto masuk Akatsuki. Ikan pari durhaka. Hoax kedua ini vibe-nya agak beda dari yang pertama tadi. Kalau hoax Naruto masuk Akatsuki tadi ngebuat para fans atau para anak warnet berteori, hoax yang satu ini bikin tobat dan takut para anak warnet. Jadi, ada sebuah video yang memperlihatkan sebuah ikan pari yang diduga ikan pari jadi-jadian. Ikan pari ini diduga adalah kutukan anak yang durhaka kepada ibunya. Seingatku, videonya juga diiringi oleh lantunan ayat Quran yang membuat suasananya semakin mencekam. Tapi, apa benar ini adalah seorang anak yang dikutuk jadi ikan pari? Faktanya bukan ya guys. Ini tuh ikan pari berjenis shovelnose guitarfish. Kalau dilihat-lihat bukannya emang mirip kayak manusia sih. Ada bentuk yang mirip sama mata dan mulut. Meski kalian udah tahu kalau video ini video bohongan, hoax ini ngajarin kita kalau kita sebagai anak gak boleh durhaka kepada orang tua. W buat yang bikin hoax ikan pari ini. Kiamat 2012. Buat hoax yang satu ini aku gak dapet sih esensi hoaxnya. Mungkin karena aku masih kecil pas itu. Anyway, di tahun 2012 pernah ada keributan soal kiamat. Nah, kalian penasaran gak sih kenapa ada hoax kiamat ini? Jadi, isu kiamat di tanggal 21 Desember tahun 2012 adalah fenomena global yang didasari karena kalender hitungan panjang suku Maya, di mana dunia diprediksi hancur, namun faktanya enggak alias hoax. Isu ini kemudian didorong oleh rumor palsu tentang planet Nibiru yang akan bertabrakan dengan bumi, badai matahari dahsyat atau penyelarasan galaksi yang menyebabkan kehancuran. Tetapi kemudian NASA membantah semua klaim tersebut dan menyatakan tidak ada bukti paling ilmiah yang mendukung bencana pada tanggal tersebut. Hal ini terbukti ketika tanggal 21 Desember tahun 2012 tidak terjadi apa-apa dan dunia berjalan normal seperti biasa. Sekali lagi aku pas tahun 2012 itu masih acuh gak acuh soal hoax ini, tapi aku mikir apa jadinya kalau hoax kiamat 2012 diubah ke kiamat misalnya tahun 2025. Apakah kalian bakal update story Instagram di tanggal 20 Desember soal kiamat yang bakal terjadi hari besoknya? Oh iya, BTW isu ini menginspirasi film fiksi bencana yang berjudul 2012 yang dirilis tahun 2019. Kuntilanak merah. Sebenarnya buat hoax yang satu ini adalah salah satu ketakutan terbesarku sampai sekarang guys. Meski aku udah tahu ini tuh hoax, aku masih sering merinding pas lihat video aslinya. Jadi di tahun 2011 warga di Sukabumi dihebohkan dengan penampakan sosok hantu berbaju merah di siang bolong. Kehebohan ini bahkan membuat wakil Bupati Sukabumi saat itu penasaran dan ingin melihat rekaman ponselnya. Meski begitu menimbulkan kehebohan yang sangat besar di dunia maya, video ini terbukti hoax ya guys. Kalau kalian lihat videonya lagi, di setiap kemunculan kuntilanak merah ini pasti ada adegan yang di-cut dan kelihatan banget editannya. Power balance. Aku gak relate sih soal gelang power balance ini, soalnya hoax ini viral pas tahun 2007 dan pas itu aku baru lahir guys. Meski begitu, tetap bakalan aku bahas hoax power balance ini. Jadi di sekitar tahun 2007 sampai 2010, perusahaan power balance asal California, Amerika Serikat yang didirikan oleh Josh Rodarmel menciptakan sebuah gelang dengan nama power balance. Hoax utamanya adalah klaim bahwa gelang tersebut memiliki teknologi holografis yang terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan keseimbangan, kekuatan, dan fleksibilitas tubuh. Perusahaan power balance juga membayar atlet ternama seperti CR7, David Beckham, dan Shaquille O'Neal untuk memakai produk tersebut guna menciptakan kepercayaan publik yang palsu. Tetapi pada tahun 2011, perusahaan akhirnya mengaku di situs resmi mereka bahwa tidak ada bukti ilmiah yang kredibel untuk mendukung klaim tersebut. Mereka terbukti menyesatkan konsumen melalui iklan palsu dan didenda oleh Badan Pengawas Konsumen di berbagai negara. Kubah masjid. Well, buat yang satu ini sebenarnya bukan video hoax, tapi narasi yang salah menjadi informasi hoax. Hoax ini juga bukan berasal dari Indo ya guys, tapi dari Nepal dan viral di Indo. Ada sebuah video yang memperlihatkan kubah yang terbang dan disebut-sebut bakal digunakan untuk pembangunan masjid. Dalam video tersebut juga ada sebuah lantunan zikir dari masyarakat yang melihat kejadian tersebut. Hal ini jadi makin meyakinkan bagi beberapa orang.
Setelah aku telusuri video ini, tentu saja hoax. Kubah yang dianggap terbang ini ternyata dipasang oleh crane dan kemudian disalahartikan. Aku juga kaget kalau hoax ini ternyata viral di tahun 2018. Kalau dilihat resolusinya, aku ngira video ini udah ada dari tahun 2010 ke bawah. Oh, selain di Nepal, ternyata ada juga video kubah masjid terbang tahun 2003 di Ambon saat renovasi Masjid Nadlatul Saha di desa Kailolo. Meski begitu, kubah terbang di Ambon juga hoax dan diduga diangkat memakai tali. Misteri Bondowoso. Aku bahas ini terakhir karena aku ngerasa paling relate soal ini. Karena aku anak yang dulu takut tapi penasaran, aku jadi sering buka primbon di warnet dan video ini adalah video yang bikin dulu aku percaya kalau makhluk gaib itu ada. Anyway, video ini viral di tahun 2005 sampai 2010. Meski aku ingat banget nonton video ini pas tahun 2014-an. Video ini menampilkan penampakan hantu dan membuat kota ini dicap angker. Hal ini kemudian dibuktikan sebagai hasil rekayasa atau hoax. Aku juga ingat kalau video ini pernah sampai masuk on the spot. Meski sekarang aku tahu ini hoax, aku mau makasih buat Misteri Bondowoso buat temenin masa-masa warnetku dulu.